Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andika. Di video ini saya mau sedikit bahas tentang tiga hal ya. Jadi ada tiga hal ini satu kesatuan dan biasanya sering banget ditanyain oleh teman-teman yang mungkin baru atau belum mengenal ya. Kita bahas tentang website ya, terus domain dan hosting ya. Jadi pada saat kita ngomongin website, biasanya di situ nanti ada pembicaraan tentang domain, kemudian ada pembicaraan dengan pembicaraan tentang hosting. Nah, seringkali saya dapat pertanyaan dari teman-teman itu, eh, bedanya sebenarnya apa sih domain, hosting, kemudian website. Terus kalau kita pengen punya website, apakah bisa nanti kita harus eh, beli domain dan beli hosting, atau hanya salah satu sudah cukup untuk punya website ya. Jadi di video ini akan coba saya jawab ya teman-teman ya. Oke, jadi gini teman-teman, yang namanya website, kita sebut website ini adalah sebuah kesatuan ya, antara di situ ada domain, di situ ada hosting. Jadi kalau teman-teman sudah pernah lihat website atau sudah tahu website, contoh ya, website itu kan macam-macam ya. Contoh websitenya Facebook ya, di situ alamatnya facebook.com. Itulah yang kita sebut dengan domain ya. Websitenya Tokopedia, alamatnya atau domainnya adalah tokopedia.com ya. Itu alamat di mana sih sebenarnya? Ya alamat pada saat kita mau ngetik di browser. Jadi kalau kita mau mengunjungi websitenya Google ya, misalkan kita kan ngetik di alamat di browser ya, ketik misalkan http www.google.com atau google.co.id atau facebook.com atau tokopedia.com atau youtube.com ya atau kompas.com. Nah, itulah yang disebut alamat website atau bahasa teknisnya itu disebut dengan domain ya. Domain atau alamat website itu sama ya. Jadi formatnya biasanya belakangnya ada akhiran .com, .net, .id, .co.id atau .org.id atau .gov.id, macam-macam lah. Ada yang .id, ada yang kalau Indonesia pakai .id ya, tapi bisa juga pakai .com, itu nggak masalah. Kalau di luar mungkin ada pakai yang .co.uk atau .co.jp kalau di Jepang, atau .co.my misalkan untuk di Malaysia ya. Jadi itu eh, domain itu adalah alamat websitenya. Alamat apa sih? Alamat websitenya tujuannya untuk memudahkan aja. Kalau kita mau pergi ke Facebook tuh alamatnya apa ya? Ya alamatnya facebook.com kan. Kalau saya mau baca apa berita di Kompas, ya ketiknya alamatnya apa, domain Kompas ya, kompas.com. Itulah yang disebut domain atau alamatnya. Tapi ketika teman-teman sudah visit domain kompas.com, di situ ada banyak informasi di dalamnya kan, ada gambar, ada video, ada teks, ada halaman berita olahraga, ada halaman berita apa selebritis, ada halaman berita tentang politik. Nah, itu ketika teman-teman buka satu website kompas.com, itu adalah sebuah website ya, satu kesatuan ya, terdiri dari alamat yaitu kompas.com dan kontennya ya. Kontennya itu ada gambar, ada video, ada teks. Nah, itu harus disimpan di mana teman-teman? Karena kan yang namanya konten itu harus ada tempatnya untuk meletakkan, untuk menyimpannya. Nah, menyimpannya itu adalah di hosting teman-teman. Jadi yang disebut hosting adalah tempat ya, atau wadah atau space hard disk di komputer yang ada di server untuk menyimpan data ya. Data apakah itu gambar logonya Kompas, kemudian teksnya, kemudian videonya, ada banner-banner, itu semua harus disimpan di hard disk. Hard disk yang ada di mana? Hard disk yang ada di server, yang bisa online, bisa dilihat oleh orang dimanapun di seluruh dunia. Itu namanya hosting ya. Jadi teman-teman sampai sini mudah-mudahan bisa menangkap dulu ya. Jadi kalau website adalah satu kesatuan utuh. Website di situ ada alamat dan ada isinya ya. Alamatnya kita sebut dengan domain, bisa .com, .id, .net, macam-macam. Kemudian kontennya ya bisa gambar, bisa video dan lain-lain. Itu disimpannya di mana atau diletakkannya di mana, yaitu di hosting teman-teman ya. Jadi sekarang sudah ada teman-teman sudah bisa lihat website adalah kesatuan antara domain dan
hosting ya. Kalau teman-teman mungkin bingung ya menganalogikannya atau mengumpamakannya, kita contohkan misal tadi kita pakai apa ya, kompas.com misalkan ya, kompas.com. Nah, anggap saja Kompas ini dia punya kantor kan pastinya ya, punya gedung ya. Nah, gedungnya Kompas itu kan mungkin ada beberapa lantai ya, ada di lantai satu dia ada showroomnya, lantai dua mungkin khusus kantor finance, lantai tiga khusus kantor wartawan misalkan kayak gitu. Terus kantornya ini kan ada wujudnya, ada ruangannya, bisa diisi berapa orang, berapa karyawan. Terus selain itu kantornya punya alamat kan, misalkan di jalan apa nomor sekian. Nah, itulah yang disebut juga dengan website. Jadi website itu adalah sebuah kesatuan antara gedung dan lokasinya ya. Jadi kantornya Kompas punya alamat di jalan misalkan Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 misalkan. Nah, itulah yang disebut dengan domain. Domainnya di mana sih? Oh, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 ya. Itu kalau kalau offline ya, kalau fisik. Nah, sedangkan di online disebutnya alamatnya di mana? Oh, di kompas.com kayak gitu ya. Jadi uh, pengumpamaannya kayak gitu. Kalau untuk domain itu adalah alamat, kalau di offline ya alamat apa ya? Alamat kantornya misalkan atau alamat gedungnya. Nah, sedangkan hosting adalah apa? Adalah fisik gedungnya, di mana dia punya fisiknya. Terus di situ ada space ruangannya ya, berbagai fungsi untuk menempatkan apa? Menempatkan mungkin orangnya, atau menempatkan peralatan untuk cetaknya, atau menempatkan yang namanya banner-banner promosi, atau kalau ada tamu nanti bisa untuk menerima tamu. Nah, itulah yang disebut dengan hosting kalau di dunia offline. Jadi hosting adalah ibaratnya kantor fisik, gedungnya, rukonya, tokonya ya. Tapi kalau di dunia offline, di dunia online sebenarnya hosting itu bentuknya komputer ya, bentuknya komputer. Lebih tepatnya sih bentuknya apa ya, hard disk ya. Kalau teman-teman lihat di komputer itu kan pasti ada hard disk penyimpanannya sekian giga. Nah, itu adalah bentuk yang namanya hosting atau server ya. Jadi kita kalau sewa hosting ya kita menyewa space tempat tempat di komputer servernya penyedia ya. Mau sewa berapa giga ya, kemudian mau sewa setahun atau 2 tahun kayak gitu.